26 ini, kita berdiri di sebuah titik peralihan, di mana Tuhan izinkan kita untuk boleh sampai di tahun ini. Dan kita akan menjalani tahun ini penuh dengan misteri. Kenapa saya mengatakan misteri? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tahun yang lalu kita telah lewati dengan segala cerita. Ada sukacita, ada luka, ada doa yang terjawab, dan ada juga harapan yang masih tertunda. Sehingga di tahun yang baru ini, banyak pertanyaan muncul dalam hati kita. Bagaimana langkah ke depannya? Dan apakah Tuhan sungguh menyertai perjalanan kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, penyertaan Tuhan selalu ada harapan baru bagi umatnya. Untuk itu mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai yang ke-17. Keluaran pasal 15, ayat pertama sampai dengan ayat ke-17. Kita akan membacanya secara bergantian, dimulai dari saya terlebih dahulu. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut." Tuhan itu kekuatan untuk nasihat emasku, Dia telah menjadi keselamatanku. Dia Allahku, kupuji Dia. Dia Allah Bapakku, tundukkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Mereka Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang dimenangkan ke dalam laut terang. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidupmu, segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan, nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau niup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka, sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau yang mulia karena kekudusanmu, menakutkan, dan perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tanganmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigit, bergetar menghinggapi pendudukan Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka, karena kebesaran tanganmu, mereka takut seperti batu, sampai umatmu menyerang Tuhan, sampai umat yang beroleh menyerang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pernah berada di titik di mana masa lalu penuh luka. Masa kini terasa genting, dan masa depan tampak
tidak berarti. Dalam kondisi seperti itulah pernyataan iman sering muncul. Apakah Tuhan sungguh menyertai? Firman Tuhan dalam Keluaran 15 ayat 1-17 ini memberi kita jawaban bahwa pengharapan ada dan masih ada di dalam Tuhan. Perikop ini bukan hanya sekedar catatan sejarah tentang nyanyian kemenangan, melainkan kesaksian iman tentang Allah yang setia menyertai umatnya. Dan melalui penyertaan itu melahirkan harapan baru. Keluaran 15 ini Bapak Ibu ditulis setelah peristiwa yang sangat menentukan dalam sejarah Israel, di mana kita tahu bangsa Israel selama ratusan tahun hidup sebagai budak di Mesir dan akhirnya dibebaskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka baru saja melewati pengalaman yang menggetarkan. Laut terbelah, mereka berjalan di tanah yang kering, sementara Firaun dan pasukannya tenggelam. Dalam situasi inilah Musa dan seluruh bangsa Israel menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Nyanyian ini lahir bukan dari kenyamanan. Nyanyian ini lahir bukan juga dari kesenangan yang mereka peroleh, melainkan dari pengalaman yang nyata akan penyertaan Tuhan di waktu yang krisis. Nyanyian Musa dimulai dengan pengakuan iman yang kuat. Kita melihat di ayat yang pertama dikatakan, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut." Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan hanya nyanyian emosional sesaat, tetapi deklarasi bahwa kemenangan yang mereka alami sepenuhnya itu berasal daripada Tuhan. Musa tidak berkata bahwa Israel itu kuat. Musa tidak berkata bahwa Israel itu hebat. Musa tidak berkata bahwa Israel itu cerdas, melainkan Tuhanlah yang bertindak dalam kehidupan mereka, memimpin mereka, menuntun mereka. Penyertaan Tuhan dinyatakan secara konkret melalui pembebasan yang tidak mungkin dilakukan oleh satu manusia siapapun. Kita melihat kembali di ayat yang kedua dikatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Musa menegaskan Tuhan itu kekuatan, Tuhan itu mazmurku. Kalimat ini sangat penting karena menunjukkan perubahan identitas atas Israel. Dahulu mereka adalah budak yang tidak berdaya. Kini mereka mengenal Tuhan sebagai kekuatan dan menjadi keselamatan bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan bukan hanya menyelamatkan secara fisik saja, tetapi juga membentuk iman dan pengharapan kepada Allah. Nah, dari sini kita belajar bahwa harapan baru selalu lahir ketika umatnya menyadari bahwa Tuhan hadir dan bertindak bagi mereka. Lebih jauh, Musa menggambarkan Tuhan itu sebagai pahlawan perang bagi mereka.
Dikatakan di ayat yang ketiga, Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Saudara, ungkapan ini tidak berarti Tuhan mencintai kekerasan, melainkan menegaskan bahwa Tuhan berperang demi umatnya. Ketika Israel tidak mampu atau tidak sanggup melawan kekuatan Mesir, Tuhan sendiri yang turun tangan pada saat itu. Di sini juga mengatakan bahwa penyertaan Tuhan berarti tidak membiarkan umatnya berjuang sendirian. Dalam ketidakberdayaan manusia, Tuhan menyatakan kuasanya. Ayat-ayat selanjutnya menggambarkan kehancuran musuh secara puitis dan teologis. Dikatakan kereta Firaun, pasukan pilihan, dan seluruh kekuatan Mesir dilukiskan seperti batu yang tenggelam. Semua ini menegaskan bahwa satu kebenaran penting, yaitu tidak ada kuasa di dunia manapun yang bertahan ketika Tuhan bertindak. Ada amin Bapak Ibu? Penyertaan Tuhan membalikkan keadaan yang tadinya lemah ditegakkan, yang tadinya sombong direndahkan. Sehingga harapan baru lahir ketika umat Allah menyadari bahwa ancaman sebesar apapun tidak lebih besar dari kuasa Tuhan. Menariknya Bapak Ibu, di ayat yang ke-9 dicatat kesombongan musuh. Dikatakan bahwa aku akan mengejar, aku akan menyusul, dan aku akan membagi rampasan. Dari sini kita melihat bahwa musuh itu merasa sangat yakin akan kemenangannya. Namun rencana manusia yang penuh keangkuhan runtuh hanya oleh satu tiupan nafas Tuhan. Yang mengajarkan bahwa harapan umat Allah tidak boleh didasarkan pada kekuatan sendiri. Sama halnya Bapak Ibu, ketika kita menjalani tahun yang baru ini, kita tidak boleh berpusat pada diri kita sendiri. Kita harus menaruh semua harapan kita hanya kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Kita kembali melihat bahwa puncak teologis penyanyian yang terdapat dalam Keluaran pasal 15, yaitu di ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara, mengatakan bahwa siapa yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Ini merupakan sebuah pengakuan iman bahwa Tuhan Israel adalah Tuhan yang tidak tertandingi. Ada amin? Oleh karena itu, penyertaan Tuhan bukan sekedar bantuan sementara, tetapi pernyataan bahwa Dialah satu-satunya Allah yang kudus, Allah yang mulia, dan Allah yang ajaib dalam perbuatannya. Dari pengakuan inilah lahir iman yang kokoh dan harapan yang tidak tergoyahkan. Bagian yang sangat penting dalam perikop ini kita melihat di ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. Di sini Musa dan bangsa Israel bernyanyi ketika masa depan mereka belum mengetahui, dan juga mereka belum tiba di tanah Kanaan pada saat itu. Tetapi mereka masih berada di padang gurun pada waktu itu. Perjalanan mereka masih sangat panjang. Tantangan masih
akan selalu datang. Nah, namun mereka di sini berkata, dengan kasih setiamu engkau menuntun umatmu yang kau tebus. Penyertaan Tuhan dipahami bukan hanya sebagai pengalaman masa lalu, tetapi sebagai jaminan perjalanan menuju masa depan. Inilah iman yang sejati, iman yang bernyanyi tentang janji Tuhan sebelum janji itu digenapi sepenuhnya. Musa percaya bahwa Tuhan yang membebaskan dari Mesir adalah Tuhan yang sama, yang akan menuntun, yang akan menjaga dan menempatkan umatnya di tanah miliknya. Harapan baru lahir bukan karena situasi itu ideal, bukan situasi itu baik-baik saja, tetapi karena penyertaan Tuhan itu pasti. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kehidupan kita saat ini, banyak orang yang telah mengalami pertolongan dari Tuhan di masa lalu, tetapi kehilangan harapan ketika menghadapi ketidakpastian masa depan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa penyertaan Tuhan tidak berhenti pada satu peristiwa mukjizat. Akan tetapi Tuhan yang menyertai kemarin adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita hari ini dan esok. Dalam kehidupan secara pribadi, mungkin kita sering berada di tengah padang gurun. Pergumulan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, ataupun masalah pelayanan. Kita kembali mengingat Bapak Ibu bahwa firman ini mengajak kita untuk kembali mengingat karya Tuhan dan belajar percaya bahwa Ia masih menuntun langkah kita sehingga kita boleh ada di tahun yang baru ini. Harapan baru tidak lahir dari keadaan yang sempurna, melainkan dari iman kepada Tuhan yang setia. Amin. Dalam kehidupan gereja dan pelayanan, kita sering diperhadapkan pada keterbatasan dan tantangan zaman. Namun firman ini sekali lagi mengingatkan bahwa gereja itu dipanggil untuk bernyanyi. Gereja itu dipanggil untuk berharap. Bahkan perjalanan belum selesai. Penyertaan Tuhan adalah dasar keberanian untuk melangkah maju. Dan pada akhirnya nyanyian Musa mengingatkan kita bahwa hidup orang percaya adalah hidup yang berakar pada penyertaan Tuhan. Janji penyertaannya bukan hanya membebaskan kita dari masa lalu yang kelam, tetapi juga melahirkan harapan baru untuk masa depan dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman ini ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah marilah kita berjalan dalam kepercayaan akan pemeliharaan Tuhan yang tak terbatas. Sebagai anak-anak Allah dan ahli waris bersama Kristus, kita memiliki hak istimewa untuk berada dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Di tahun 2026 ini, kita dapat menjalani setiap hari dengan kepercayaan penuh bahwa Tuhan akan mengangkat kita, menjaga kita,
dan melindungi kita dari setiap situasi. Ada amin? Yang kedua, Bapak Ibu, kita melihat bahwa marilah kita hidup dalam kasih Tuhan yang melampaui perbedaan. Dalam Kristus, kita semua adalah sama, satu dan dijaga olehnya yang melampaui batas manusiawi. Tanpa memandang latar belakang kita ataupun kondisi kita, kasih Tuhan memelihara kita, menjaga kita tanpa syarat. Dalam setiap tantangan yang ada, kita dapat bersandar pada kasih Tuhan yang tidak terbatas dan meliputi seluruh kehidupan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kita dapat mengingat bahwa marilah kita berjalan dalam misteri bersama dengan Tuhan. Beriman berarti berani berjalan di dalam tanda tanya bersama dengan Tuhan yang adalah pemilik tanda tanya tersebut. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa, kita tidak tahu masa depan kita, apa yang akan terjadi di sana. Namun kita percaya bahwa Tuhan itu terus menyertai kita. Hidup dalam iman berarti kita tidak pernah berhenti berkata amin. Terus berproses dalam kairosnya Tuhan, dalam waktu dan rencananya yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup dalam iman, kita menyadari bahwa perjalanan bersama dengan Tuhan tidak selalu pasti tentunya, namun selalu terarah. Karena Tuhan adalah penjaga yang memimpin setiap langkah kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kiranya melalui pembelajaran ini atau melalui firman ini, kita terus percaya, bernyanyi, dan melangkah bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan yang menyertai umatnya adalah Tuhan yang setia menuntun sampai pada penggenapan janjinya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang boleh mengingatkan